Semarang itu dulunya adalah pelabuhan paling besar se-Indonesia. Banyak sekali orang Cina maupun orang Eropa, khususnya Belanda, itu datang ke Semarang untuk berdagang. Di kota Semarang ini banyak sekali bangunan-bangunan yang mencerminkan perbauran kebudayaan itu. Dan perbauran kebudayaan itu menciptakan alkulturasi budaya di segala bidang. Dan salah satunya adalah bidang makanan. Makanan Semarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Kota Semarang, kota yang indah dengan beragam tempat wisata yang bisa kuabadikan tiap sudut. Tidak hanya keindahan, tapi ada hal lain yang tak pernah lupa untuk dilewatkan, yaitu mencicipi makanan khasnya yang bisa dinikmati setiap kali. Ini Mas, pembuatannya di sini. Bahan-bahannya untuk membuat soto itu apa aja sih, Bu? Membuat soto tuh pakai berambang, bawang, miri, merica, polo gitu aja. Itu aja. Ditumbuk terus kuahnya ayam. Oh, jadi- Ayam direbus. Kuahnya nanti dikasih bumbu itu. Nah, ini saya pengen nanyain ini, Bu. Kenapa orang-orang Indonesia ini suka dengan yang namanya soto untuk sarapan? Kemungkinan bahannya seger pertama. Kemungkinan kuahnya panas. Itu juga. Soto itu yang menarik itu teman-temannya ini loh. Apa Nah, aja? di sini banyak, di sini ya kita senang makannya. Ini semuanya juga enak. Perbedaan antara soto Kudus sama soto Semarang. Kalau soto Semarang itu kuahnya bening ya. Kalau soto Kudus itu dia menggunakan santan. Dan dari rasanya itu dari bumbunya banyak menggunakan rempah-rempah. Jadi rempah-rempahnya itu lebih komplit gitu. Kalau Semarang kan nggak begitu banyak rempah-rempahnya. Jadi sejarahnya, soto itu merupakan makanan akulturasi dari budaya Tionghoa ke Indonesia. Nah, akulturasi budaya Tionghoa ke Indonesia itu sudah ada dan tercatat ya. Itu kemungkinan sejak abad ke-6 sampai ke-7 melalui prasasti-prasasti perdagangan di Nusantara kuno. Pada abad ke-16 ke-17, menurut Denis Lombard, dia adalah budayawan sejarawan dari Prancis. Di dalam bukunya Le Carrefour Javanese, dia menulis kalau ada salah satu hidangan Tionghoa di daerah Semarang, Kota Lama Semarang, yang merupakan pusat perdagangan di Pulau Jawa ketika itu, bernama Chauto. Soto itu lama-lama berpindah ke banyak daerah. Kenapa? Karena itu juga kita melihat bagaimana masyarakat Tionghoa yang gemar berdagang dan dia juga sering untuk menetap di kota-kota lain. Seperti contohnya sampai ke kota Padang, ke kota Aceh, hingga Jakarta atau Batavia pada zaman itu. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang tidak punya pengaruh Tionghoa. Dari situlah bagaimana akhirnya Chauto, atau setelah itu dibilang soto, mulai berakulturasi juga dengan makanan dan budaya lokal. Jadi selama perkembangannya bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, dia bisa bertransformasi, menyerap budaya-budaya dan pangan-pangan lokal, yang akhirnya membentuk karakter soto masing-masing sesuai kota itu. Seperti soto Semarang, soto Banjar, soto Padang, soto Betawi, soto Makassar, dan seterusnya. Soto sekarang sudah menjadi salah satu makanan pokok yang ada di hampir semua wilayah Indonesia. Karena tidak ada di Indonesia makanan yang sekaya soto. Di mana soto itu sendiri merepresentasikan kekayaan kultur, keberagaman, dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin melihat bagaimana Indonesia di dalam bentuk sebuah makanan, carilah soto.